والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، insyaallah melanjutkan pembahasannya pada daras terakhir ad-darsu ar-rabi'a asyara. Ad-darsu ar-rabi'a asyara, pelajaran yang ke-14. Baik. Kemarin sudah dibaca hiwar ataupun percakapan pada pelajaran ke-14 ini. Kemudian yang berikutnya selanjutnya pembahasan pada pelajaran ini sesudah tamarin. Ya, itu ada bintang atau bunga itu ya, tanda di samping. Nah, disebutkan di situ tentang lafaz iza. Ya, iza, apa itu iza? Ya, dijelaskan di sini. Iza zarfun tadammana ma'na syarti. Iza zarfun tadammana ma'na syarti. Jadi iza itu adalah zaraf. Ya, jadi iza ini termasuk zaraf, merupakan zaraf. Ya, sebagaimana zaraf yang lain. Ya, jadi dia dalam hal ini terkait dengan waktu. Ya, karena makna nanti bisa dilihat pada contoh-contoh ya terkait dengan waktu. Jadi dia zaraf ya, lebih khusus zaraf zaman. Kemudian zaraf ini ya, idza tersebut tadammana makna syarti. Ya, tadammana makna syarti. Ya, mengandung makna syarat. Ya. Jadi zaraf idza ini dia mengandung makna syarat. Ya, artinya apa? Kalau dia mengandung makna syarat, berarti dia nanti akan disertai jawab syaratnya. Dia membutuhkan jawab syarat. Bagaimana syarat pada umumnya. Jadi ada syarat, kemudian nanti ada jawab syaratnya. Ya, sesuatu yang menjadi hasil atau akibat dari syarat tersebut, konsekuensi dari syarat tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan jawab syarat. Jadi ini idza zaraf ya, zarfun tadammana makna syarti, yang mengandung makna syarat. Kemudian tadkhulu ghaliban 'ala al-fi'lil madhi. Ya, tadkhulu ghaliban 'ala al-fi'lil madhi. Ya, idza tersebut ya, itu biasanya ya, atau pada umumnya masuk pada fi'il madhi. Ya, masuk pada fi'il madhi. Ini. Fatuhawwiluhu fil ma'na ila al-mustaqbali. Fatuhawwiluhu fil ma'na ila al-mustaqbali. Lalu ya, tadi disebutkan apa? Biasanya idza itu masuk pada fi'il madhi, lalu idza itu mengubahnya. Ya, fatuhawwiluhu, dia mengubahnya
yakni idza tersebut mengubahnya. Mengubah apa? Mengubah fi'il madhi tersebut. Apa yang diubah? Fil makna, dalam hal makna. Ya. Ilal mustaqbali, ke mustaqbal, kepada waktu akan datang. Ya. Ini, jadi dia mengubah. Jadi idza ini mengubah fi'il madhi tersebut, yakni mengubah maknanya menjadi makna akan datang. Sebagaimana diketahui ya, fi'il madhi ini fi'il yang ya menunjukkan perbuatan yang terjadi di waktu lampau. Jadi terkait dengan waktu yang lampau, yang sudah terjadi, yang sudah lewat, masa lalu. Itu fi'il madhi, terkandung makna waktu yang lalu, yang lampau. Tetapi ketika didahului atau dimasuki oleh idza ini, maka makna yang ada pada fi'il madhi ini berubah menjadi makna akan datang. Ya, waktunya terkait dengan akan datang, waktu yang akan datang. Ini ya, jadi ini idza. Ya, dia masuk pada fi'il madhi lalu mengubah makna fi'il madhi tersebut menjadi makna akan datang. Nahwu, contoh. Idza jaa Ramadhanu, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati. Futihat abwabul jannati. Ya, idza jaa Ramadhanu. Jika datang bulan Ramadan. Jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati. Maka dibukakan pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga. Ini. Nah, ketika kalimat ini diucapkan, apakah bulan Ramadan itu sudah berlalu, atau akan berlalu, atau sedang berlalu, sedang dalam bulan Ramadan? Ya. Yes, makna yang terkandung di sini secara tersirat, idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, artinya apa? Ya kelak, besok. Bukan yang dimaksud Ramadan yang kemarin, bukan, tetapi di sini lebih mengacu pada makna akan datang. Jadi Ramadan yang akan datang. Ini makna yang tersirat atau yang terkandung dari kalimat ini dengan adanya idza. Berbeda kalau tanpa idza. Jaa Ramadhanu. Kalau dikatakan jaa Ramadhanu, berarti bulan Ramadan telah datang. Sudah berlalu, sudah lewat, sudah terjadi di waktu lampau. Bulan Ramadan sudah datang. Tetapi ketika dimasuki oleh idza, tadi selain mengandung makna syarat, juga dia mengubah maknanya menjadi makna akan datang. Idza jaa Ramadhan, jika datang bulan Ramadan nanti atau besok, ya, futiyat abwabul jannati, maka dibukakan pintu-pintu jannah. Nah, di situ juga dijelaskan idza jaa Ramadhan asyartu, ini adalah syaratnya. Ya, dimasuk oleh idza tadi mengandung makna syarat. Maka di sini jaa Ramadhan ini menjadi kalimat syaratnya. Lalu setiap kalimat syarat, setiap syarat pasti akan diikuti oleh jawab syaratnya. Dia membutuhkan jawab syarat. Apa jawab syaratnya? Tadi disebutkan futihat abwabul jannati. Ini disebutkan jawabus syarti. Di bawah disebutkan ya jawabus syarti. Ini sebagai jawab syarat. Ini jadi syarat selalu disertai oleh jawab syarat. Nah, sehingga makna yang terkandung dalam kalimat ini secara lengkap bisa difahami. Ya, kalau hanya syaratnya saja tanpa ada jawab syarat, makna yang terkandung masih sulit difahami. Orang belum mengerti apa maksud kalimat tersebut. Idza jaa Ramadhan, jika datang bulan Ramadan. Kalau hanya berhenti sampai di sini, maka orang belum paham, orang belum mengerti apa, bagaimana
ketika bulan Ramadan itu datang, ada apa? Maka tadi diperlukan jawab syarat. Jadi ini ya, syarat selalu disertai dengan jawab syarat untuk melengkapi makna ataupun faedah dari kalimat tersebut, dari kalam atau ucapan tersebut. Jadi ini makna maksud dari idza. Jadi dia dzaraf, ya, artinya di situ terkait dengan waktu, dzaraf zaman, kemudian mengandung makna syarat, ya, kemudian dia biasanya, ya, tadi dikatakan ghaliban, artinya biasanya, pada umumnya, ini masuk pada fi'il madhi, kemudian mengubah makna fi'il madhi menjadi akan datang, makna yang terkait dengan waktu akan datang. Kemudian disebutkan waqad tadkhulu 'alal mudhari'i, dan terkadang idza itu bisa masuk pada fi'il mudhari'. Ya. Waqad tadkhulu 'alal mudhari'i, terkadang idza itu bisa masuk pada fi'il mudhari'. Ya. Tadi yang di atas disebutkan tadkhulu ghaliban. Jadi ghaliban itu pada umumnya, ya. Artinya tidak mutlak harus atau wajib dia masuk pada madhi, tidak, tetapi pada umumnya. Ya, pada umumnya ada kebanyakan penggunaan, ya, idza itu masuk pada fi'il madhi, tetapi tadi di kelanjutannya di bawah disebutkan waqad tadkhulu 'alal mudhari'i, terkadang, ya, jadi terkadang artinya ada penggunaan tapi jarang atau sedikit idza itu masuk pada fi'il mudhari'. Wa kadzalika yajuzu ay yakuna jawabu syarti fi'lan mudhari'an, dan demikian pula boleh pula yajuzu bolehnya jawab syarat itu berupa fi'il mudhari'. Ya. Jadi jawab syarat dari idza itu juga boleh berupa fi'il mudhari'. Jadi tidak menjadi suatu keharusan, ya, berupa fi'il madhi, ya, baik pada syarat maupun pada jawab syarat, ya, dari idza tidak harus madhi, boleh mudhari', tetapi itu sedikit penggunaannya. Kama fi qauli sya'iri, bagaimana dalam ucapan seorang penyair, wan nafsu raghibatun idza raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Ini ucapan seorang penyair, ya. Wan nafsu raghibatun, dan jiwa itu, ya, jadi jiwa itu raghibatun, ya, amat ingin, menginginkan segala sesuatu, ya, sangat ingin, atau apa, bisa dikatakan tamak, ya, jadi ingin, menginginkan apa-apa. Idza raghabtaha, jika engkau menuruti keinginannya. Wa idza turaddu ila qalilin, dan jika ia dikembalikan pada yang sedikit, jadi jika jiwa itu dikembalikan pada yang sedikit, taqna'u, dia akan menerima, akan qanaah, ya, itu. Nah, di situ tadi apa syahidnya? Tadi idza turaddu ila qalilin taqna'u. Nah, di sini idza ini masuk pada fi'il mudhari', yaitu turaddu. Ya, turaddu ini fi'il mudhari'. Kemudian jawab syaratnya taqna'u, ini juga fi'il mudhari'. Ini jadi boleh ataupun bisa idza masuk pada fi'il mudhari', demikian pula jawab syaratnya juga berupa fi'il mudhari'. Ya, boleh, tetapi yang semacam ini penggunaannya sedikit atau jarang. Yang banyak, yang digunakan kebanyakan tadi idza itu masuknya pada fi'il madhi. Ini, ya. Nah, kemudian sesudah itu pembahasan yang berikutnya terkait dengan syarat dan jawab syarat. Ya, kalau tadi pembahasan khusus tentang idza, ya, makna ataupun fungsi faedah dari idza. Idza tadi dzarfun tadammana makna syarti. Ini tentang idza. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang menyertai ini, tetapi ini terkait dengan syaratnya, ya, yakni apa?
tentang kalimat syarat yang diikuti jawab syarat. Jadi syarat beserta jawab syaratnya. Bagaimana hubungan kedua kalimat tersebut? Apakah langsung disebutkan jawab syarat tersebut atau ada huruf penyambungnya, yaitu huruf fa. Ya, kalau dari contoh tadi tidak ada huruf penyambung. Ya, jadi langsung ya. Idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati. Langsung futihat. Tidak ada sesuatu atau suatu huruf yang menyambungkan antara syarat dan jawab syarat. Pada contoh yang syair tadi juga wa idza turadu ila qalilin taqna'u. Ini juga langsung dari syarat langsung bersambung dengan jawab syarat tanpa ada huruf yang menyambung atau yang menghubungkan keduanya. Nah, di sana ada beberapa tempat yang itu mengharuskan ada sesuatu yang menghubungkan antara keduanya. Ini dibahas pada pembahasan berikutnya ini. Disebutkan yajibu iqtiranu jawab syarti bil fa'i fi mawadhi'a. Yajibu iqtiranu jawab syarti. Jadi yajibu berarti wajib. Kalau dikatakan yajibu berarti wajib, artinya dia harus ya. Kalau tadi ada yajuzu, kalau yajuzu itu boleh, tidak harus. Tetapi kalau yajibu itu wajib, jadi harus demikian, tidak boleh tidak. Ya. Ini ya, yajibu iqtiranu jawab syarti. Wajibnya menghubungkan jawab syarat. Ya, iqtiran menghubungkan atau menyambungkan jawab syarat bil fa'i dengan fa, dengan huruf fa. Jadi wajib menghubungkan jawab syarat dengan fa. Ya. Artinya apa? Jawab syarat itu nanti didahului oleh huruf fa ini. Jadi sesudah diucapkan syaratnya, ya, kemudian sebelum jawab syarat dia dihubungkan atau ditambahkan fa. Baru kemudian jawab syaratnya. Nah, ini pada beberapa tempat menghubungkan jawab syarat dengan fa itu hukumnya wajib. Harus demikian. Ya, di mana? Nah, ini di sini disebutkan fi mawadhi'a pada beberapa tempat. Ya, fi mawadhi'a pada beberapa tempat. Ya. Sebelum dilanjutkan, kalau dari contoh yang atas tadi kan tidak ada fa ya, langsung futihat abwabul jannah. Kemudian taqna'u, tidak ada fa yang mendahului. Berarti ini tempat yang tidak dihubungkan atau tidak ditambahkan fa untuk menghubungkan jawab syarat tersebut. Itu pada contoh tadi ya, itu tidak ada fa-nya. Tidak boleh bahkan ini. Nah, di situ kalau dilihat jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah yang bukan tolabi. Jumlah fi'liyah yang bukan tolabi, bukan suatu permintaan, bukan amr atau bukan nahi ataupun yang lainnya. Ya, ketika jawab syarat berupa jumlah fi'liyah, maka langsung ya, dari syarat langsung ke jawab syaratnya tanpa ada huruf fa-nya. Nah, tetapi pada sebagian tempat tadi dikatakan wajib dihubungkan dengan fa. Ya, minha. Nah, ini diantaranya, di antara tempat-tempat tadi, di antara tempat-tempat yang wajib dihubungkan dengan fa tersebut. Tempat yang pertama yang disebutkan di sini, awalan yang pertama, ayyakuna al-jawabu jumlatan ismiyatan. Ayyakuna al-jawabu jumlatan ismiyatan. Jadi ketika atau yakni ayyakuna al-jawabu jumlatan ismiyatan. Jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Jawab syarat, al-jawab di sini yang dimaksud jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah.
Ya, jadi ketika jawab syarat berupa jumlah ismiyah, maka dia wajib dihubungkan dengan fa. Nahu contoh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Dalam ayat disebutkan ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, maka sungguh aku, yakni Allah, itu dekat. Nah, di sini idza ya sebagai adatus syarat tadi ya. Kemudian sa'alaka, ini syaratnya. Sa'alaka ibadi anni, ya. Sa'alaka ibadi anni, ini syaratnya. Kemudian jawab syaratnya apa? Jawab syaratnya pada kalimat inni qaribun. Inni qaribun. Jadi, sungguh aku dekat. Ini sebagai jawab syarat. Lalu perhatikan jawab syarat ini. Inni qaribun. Ada inna. Dan bersambung dengan dhamir iya. Untuk mutakallim. Nah, pada pembahasan yang lalu pernah dibahas ya. Jadi, kalimat yang diawali dengan inna. Ataupun saudara-saudara inna. Ini termasuk jumlah ismiyah. Ya, kalimat yang diawali dengan inna ataupun saudara-saudara inna, yakni huruf-huruf yang serupa dengan fi'al, ya, kalimat-kalimat tersebut termasuk jumlah ismiyah. Sehingga di sini inni qaribun diawali oleh inna, maka ini termasuk jumlah ismiyah. Ya, inni qaribun ini jumlah ismiyah. Ya. Nah, jumlah ismiyah ini menjadi jawab syarat. Dalam ayat tersebut, dia menjadi jawab syarat. Wa idza sa'alaka ibadi anni, itu syaratnya. Kemudian jawabnya tadi inni qaribun, berupa jumlah ismiyah, maka wajib dihubungkan dengan fa, dengan huruf fa. Sehingga di situ fa inni, ada fa-nya. Fa inni. Ya, huruf fa di situ sebelum ini wajib diletakkan di situ, ditambahkan di situ untuk menghubungkan jawab syarat tersebut. Kenapa? Karena jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Ini, jadi harus ditambahkan fa tersebut. Tidak boleh dihilangkan, tidak boleh tidak ditambahkan. Misalkan wa idza sa'alaka ibadi anni inni qaribun, begitu saja tidak boleh. Harus ditambahkan fa-nya. Fa inni qaribun. Ini. Karena tadi dikatakan apa? Yajibu iqtiranu jawab syarti bil fa'i. Jadi wajib menghubungkan jawab syarat dengan fa. Ini ya. Ini tempat yang pertama, yakni jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Kemudian tempat yang kedua, tanian. Yang kedua, ayyakunal jawabu fi'lan talabiyan. Ya, ayyakunal jawabu fi'lan talabiyan. Jawab syarat itu berupa fi'al talabi. Jawab syarat itu berupa fi'al talabi. Ya, fi'al talabi ya. Apa? Jadi fi'il itu menunjukkan makna tolab, makna permintaan. Ya, tolab ya, permintaan atau yang semisalnya. Ini ya. Nah, kemudian dijelaskan wa min anwa'it talabi, wa min anwa'it talabi, di antara jenis-jenis tolab yaitu al-amru, amr, perintah, wan nahyu, larangan, wal istifhamu, dan istifham, pertanyaan. Ini di antara jenis-jenis at-talab. Jadi masih ada beberapa jenis yang lain dari at-talab. Di sini hanya disebutkan di antaranya saja. Min, min di sini min yang menunjukkan makna bagian, sebagian. Min tab'aib. Jadi di antara atau sebagian dari jenis-jenis at-talab, yaitu al-amru, wan nahyu, wal istifhamu. Amr,
perintah, kemudian nahi, larangan, dan istifham, ya, pertanyaan. Ini. Jadi, ketika jawab syarat itu berupa fi'il thalab, artinya di situ jawab syarat terkandung makna amr, atau jawab syarat di situ terkandung nahi, mengandung nahi, atau jawab syarat itu mengandung istifham, ya, berupa istifham, maka dia wajib dihubungkan dengan huruf fa tadi. Nahwu, contoh hamzah yang pertama, contoh yang pertama. Idza ra'aita hamidan fas'alhu an mau'idis safari. Idza ra'aita hamidan fas'alhu an mau'idis safari. Jika engkau melihat hamid. Idza ra'aita hamidan, jika engkau melihat hamid. Fas'alhu an mau'idis safari, maka tanyakan padanya tentang waktu perjalanan atau waktu safarnya. Idza ra'aita hamidan. Ra'aita hamidan ini syarat. Kemudian jawab syaratnya secara asal ada is'alhu. Ya, is'alhu, is'al. Ini fi'il amr. Is'al, tanyalah. Ya. Is'alhu, tanyalah padanya. Ya. Atau juga bisa, ya di sini ya, tanya ya. Artinya ini bentuk perintah, tanyalah. Atau mintalah padanya. Ya, artinya is'al, ini bentuk fi'il amr. Berarti dia mengandung makna amr. Al-amru, amr. Termasuk at-thalab. Ya. Ini menjadi jawab syarat. Is'alhu, jawab syarat berupa fi'il thalab, yakni amr. Maka apa? Wajib dihubungkan dengan fa, dengan huruf fa, sehingga di situ tadi menjadi fas'alhu. Ya, ada huruf fa-nya. Fas'alhu. Ini ya, fa. Ini ditambahkan wajib untuk menghubungkan jawab syarat ini. Karena jawab syarat ini berupa fi'il thalabi, yakni amr. Ya. Contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Yang ba. Idza wajadtal marida na'iman. Ya. Idza wajadtal marida na'iman fala tuqidhu. Ya. Jika engkau mendapati, idza wajadta, jika engkau mendapati al-marida, orang yang sakit itu atau pasien, ya, na'iman, dalam keadaan tidur. Jika engkau mendapati pasien itu tidur, atau jika engkau mendapati orang sakit itu tidur, fala tuqidhu, maka jangan engkau membangunkannya. Maka janganlah engkau membangunkannya. Ya, idza, ya, kemudian wajadtal marida na'iman, ini syaratnya. Wajadtal marida na'iman, ini syarat. Kemudian jawab syaratnya pada asalnya apa? La tuqidhu. La tuqidhu, jangan kamu bangunkan dia. Apa? Di sini adalah lanya la nahiyah. La an-nahiyah, la yang bermakna larangan, melarang. Jangan kamu bangunkan, melarang untuk membangunkannya. Berarti di sini jawab syarat ini mengandung makna nahi, karena ada la nahiyah. Artinya berupa fi'il thalabi, yaitu an-nahyu, nahi. Sehingga dia wajib dihubungkan dengan fa. Ini ya, dihubungkan dengan huruf fa. Fala tuqidhu, ada fa. Ini ditambahkan, dihubungkan dengan jawab syarat, wajib hukumnya. Kenapa? Karena jawab syarat berupa fi'il thalabi, yaitu an-nahyu, nahi, dalam contoh ini. Berikutnya yang jim, yang C. Idza ra'aitu Bilalan
Ya, idza ra'aitu Bilalan famadza aqulu lahu jika aku melihat Bilal, ya, idza ra'aitu Bilalan, jika aku melihat Bilal, famadza aqulu lahu, lalu apa yang aku katakan kepadanya? Ya. Syaratnya, kalimat ini syaratnya idza ra'aitu Bilalan. Jadi ra'aitu Bilalan ini syaratnya. Idza ra'aitu Bilalan, jika aku melihat Bilal. Ini syaratnya. Lalu jawab syaratnya pada asalnya kalimat madza aqulu lahu. Madza aqulu lahu. Apa? Madza manya ma istifham, istifhamiyah. Untuk bertanya, menanyakan sesuatu. Madza aqulu lahu, apa yang aku katakan padanya? Jadi ini istifham. Jawab syaratnya berupa istifham. Istifham termasuk tolab. Tolab. Berarti jawab syarat ini berupa fi'il, berupa tolab. Ya, madza aqulu lahu berupa tolab, itu istifham. Sehingga apa? Sehingga dia wajib dihubungkan dengan huruf fa. Fa madza aqulu lahu. Menjadi demikian ya. Idza ra'aitu Bilalan fa madza aqulu lahu. Ini wajib dihubungkan dengan fa karena jawab syarat berupa tolab, yaitu berupa istifham pada contoh ini. Ini ya. Jadi ini beberapa tempat ya. Beberapa tempat wajibnya jawab syarat itu dihubungkan dengan huruf fa. Tadi yang pertama, jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Dan termasuk jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh inna ataupun saudara-saudara inna. Ini termasuk jumlah ismiyah. Nah, ketika jawab syarat berupa jumlah ismiyah, maka wajib dihubungkan dengan huruf fa. Kemudian tempat yang kedua, ketika jawab syarat itu berupa fi'il thalabi. Jawab syarat itu berupa fi'il thalabi. Yang termasuk tolab yaitu amr, nahi, dan istifham. Nah, ketika jawab syarat berupa fi'il thalabi, berupa amr, atau berupa nahi, atau berupa istifham, maka jawab syarat itu wajib dihubungkan dengan huruf fa. Sebagaimana tadi ditunjukkan pada contoh-contohnya. Ini ya. Dari ini ada yang ditanyakan? Ya. Jadi tadi ada pembahasan tentang iza. Kemudian sebenarnya itu terpisah dengan pembahasan tentang fa tadi ya. Tetapi di sini dirangkai karena ada keterkaitan. Tapi nanti di pembahasan mendatang insya Allah akan dibahas lebih lanjut tentang asyarat. Nanti bisa lebih lengkap insya Allah. Jadi untuk sementara, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai ini dulu. Oh iya, masih ada beberapa pembahasan, latihan-latihan tentang iza yang merupakan tadi dzaraf yang mengandung makna syarat. Pada latihan tamrin pertama, kedua, dan ketiga bisa dicoba dulu untuk latihan di rumah, untuk PR. Insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, untuk malam ini sampai ini dulu. Walaupun untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.